kami lakukan karena di beberapa grup antar provinsi sudah ada yang sudah membuat indikasi partai-partai politik perubahan di bawah kepemimpinan Pak Anies. Jawabnya Pak Anies bilang begini, Bang Refli, kita tidak akan membuat partai politik tetapi kita akan buat ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat perubahan dimanapun berada, semoga sehat selalu. Di cuplikan video tadi kita sudah sama-sama menyaksikan Bunda Mary, seorang bunda dari Lampung, menyampaikan keterangan setelah beliau bertanya langsung kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan jawabannya sudah kita dengar tadi bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan lebih memilih ormas dibanding partai, atau dengan kata lain Bapak Anies Rashid Baswedan akan membentuk ormas. Nah, jika keputusan Bapak Anies Rashid Baswedan ini asumsinya final nih, bahwa beliau akhirnya memutuskan untuk membentuk ormas bukan partai. Lalu bagaimana dengan Partai Perubahan yang sedang kita bangun, yang sedang kita rakit ini? Apakah akan bubar? Terus nasibnya bagaimana ke depan? Sebagai bagian dari Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan, saya berpendapat, saya beropini, ini opini singkat saya. Justru bagi Partai Perubahan, bagi panitia semua, bagi panitia mulai dari pusat hingga daerah, harus dipandang ini sebagai sebuah energi positif. Ini merupakan vitamin bagi kita untuk tetap semangat menatap ke depan, fokus ke deklarasi yang akan kita laksanakan di bulan Oktober ini. Setidaknya berdasarkan kesepakatan kita akan deklarasi setelah tanggal 20 Oktober ini. Fokus ya, walaupun mengingat hasil Pleno 1 6 Mei 2024 yang lalu bahwa Partai Perubahan dibentuk atau dibangun, dirakit itu untuk kendaraan Bapak Anies Rashid Baswedan. Tapi ternyata Bapak Anies lebih menginginkan ormas ya dibanding partai. Tidak masalah. Siapapun nanti yang memimpin Partai Perubahan ini, bagi saya pribadi tidak masalah. Saya sangat menjauhi kultus individu. Setiap orang bisa berubah, tapi nilai-nilai perjuangan dalam gerakan perubahan tidak boleh berubah. Dan itu yang harus kita usung. Kita tidak boleh mengusung tokoh secara membabi buta, karena kita juga sadar bahwa manusia itu bisa berubah. Tetapi nilai-nilai gerakan perubahan yang ada di garis-garis besar haluan perubahan tidak boleh berubah. Dan itu yang harus kita perjuangkan, aspirasi rakyat perubahan. Jadi walaupun Pak Anies Baswedan akhirnya membentuk ormas, Partai Perubahan harus tetap deklarasi di Oktober ini. Nah, bagaimana keterangan lengkap dari Bunda Mary ini dalam acara tersebut? Nanti kita akan saksikan bersama di video lengkapnya. Dan setelah itu akan kami tampilkan sebuah hasil jajak pendapat, hasil polling di channel ini, yang hasilnya nanti kita bisa saksikan bersama. Moga ini menjadi sebuah data yang bermanfaat bagi kami ya, bagi Panitia Persiapan Pendirian Partai Perubahan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan videonya bisa menyebar ke seluruh pejuang perubahan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Semoga sehat selalu juga jaga akal sehat. Salam perubahan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang bertanya, apakah Pak Anies nanti akan membuat partai politik atau buat ormas? Itu yang saya langsung tanyakan dengan beliau. Saya langsung menanyakan itu dengan beliau. Pak Anies, kami datang dari daerah, pengen minta arahan untuk perjuangan selanjutnya. Karena kami merasa bahwa Pak Anies lah yang pantas memimpin negeri ini, dan kami tidak akan berhenti. Terus saya minta arahan, apa yang harus kami lakukan? Karena
karena di beberapa grup antar provinsi sudah ada yang sudah membuat indikasi partai-partai politik perubahan di bawah kepemimpinan Pak Anies. Jawabnya Pak Anies bilang begini, Bang Refli, kita tidak akan membuat partai politik, tetapi kita akan buat ormas. Begitu. Seandainya ada pemikir-pemikir tokoh-tokoh kita hari ini, kami berharap secepatnya untuk bisa diskusi dengan Pak Anies terkait dengan ini. Itu yang kami dengar dari Pak Anies langsung. Kemudian yang kedua, saya tanyakan, Pak Anies kabarnya Pak Anies nanti mau masuk di kabinet. Oh tidak, tidak ada. Beliau tidak menerima dan beliau tidak akan terima diberikan jabatan sebagai menteri apapun. Kemudian yang ketiga saya tanyakan, Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insya Allah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Baik sahabat HS Channel, akan saya sampaikan sebuah hasil polling atau jajak pendapat yang dilakukan di channel ini. Tentu suara berasal dari subscriber atau non-subscriber yang lewat ke channel ini. Ada 4.300 suara yang masuk. Insya Allah ini melebihi standar dari aspek atau kaidah-kaidah statistik ya. Walaupun ini hanya berupa polling saja atau jajak pendapat saja. Patut dicatat bahwa ini hanya berupa polling atau jajak pendapat, bukan survei ya. Ada 4.300 suara kurang lebih yang masuk dengan mengajukan pernyataan seperti ini. Jika Anies Baswedan gabung ke Prabowo atau ke pemerintahan Prabowo tepatnya, maka Partai Perubahan tetap deklarasi tanpa Anies Baswedan meraih angka 83%. Ya, kemudian Partai Perubahan ikut gabung ke Prabowo, yaitu karena tadi Pak Anies jika sekali lagi Anies Baswedan gabung ke Prabowo, maka yang atau Partai Perubahan ikut gabung ke Prabowo yang memilih itu ada 6% saja. Kemudian yang ragu-ragu atau tidak tahu ada 11%. Alhasil ya, jika Pak Anies Baswedan gabung ke Prabowo, maka yang tidak akan ikut lagi ke Pak Anies itu ada 83%, atau dengan kata lain akan meninggalkan Pak Anies jika beliau gabung ke Prabowo. Kenapa ini ada? Tentu terinspirasi dari rumor-rumor yang berkembang. Ini jika ada sebuah dinamika politik yang luar biasa terkait dengan perkembangan kasus Pupuk Papa misalnya, sehingga apakah Gibran batal dilantik? Ya kita tidak tahu juga. Apakah setelah dilantik kemudian diberhentikan? Itu pun kita hanya berspekulasi saja. Tentu saja nanti akan terjawab dengan perjalanan waktu, karena masih ada beberapa minggu menuju pelantikan capres cawapres. Nah, jika memang ada rumor yang berkembang bahwa Pak Anies bisa saja diminta untuk menjadi wapresnya Pak Prabowo, itu ada rumor yang seperti itu. Ya, untuk lebih tahu silakan explore lebih banyak di channel-channel YouTube yang lain atau di beberapa pemberitaan di media-media online. Itu saja hasil polling yang bisa kami sampaikan, merupakan sebuah potret dari hasil jajak pendapat di channel ini. Sekali lagi, ini hanya merupakan hasil jajak pendapat khusus di channel ini. Tentu suara bersumber dari subscriber atau mereka yang terjangkau oleh polling ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga ada manfaatnya. Wassalam.